Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ulul Mardiyah dari Program Studi Ilmu Hadis UIN Syekh Wasil Kediri. Di sini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan penggunaan website dorar.net jika digunakan untuk mencari hadis. Nah, dorar.net ini bisa digunakan di dalam Android maupun PC. Nah, saya akan menggunakan PC untuk pengaplikasian dorar.net. Di sini saya akan terlebih dahulu masuk ke dalam Google Chrome dengan mengetik di pencarian yaitu dorar.net. Seperti ini. Lalu kita klik, nanti akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam dorar.net. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya, saya terlebih dahulu ingin memberikan pengetahuan sedikit tentang dorar.net. Nah, dorar.net ini didirikan serta dikelola oleh Asy-Syaikh Alwi bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, dorar.net ini adalah sebuah platform Islam yang bertujuan untuk menyebarkan hadis serta materi Islam lainnya, termasuk ensiklopedia sejarah, etika fikih, dan tafsir. Nah, situs ini juga dikenal sebagai Ad-Durarus Saniyah. Nah, nama dorar sendiri ini memiliki asal-usul dari bahasa Arab yaitu ad-duror yang diterjemahkan sebagai mutiara-mutiara. Nah, di sisi lain, as-saniyah juga memiliki arti yaitu bersinar atau berharga. Nah, oleh karena itu, ad-durarus saniyah bisa diartikan sebagai mutiara-mutiara yang bersinar, yang mencerminkan nilai pengetahuan yang tinggi yang disediakan oleh situs ini. Nah, dorar.net sendiri berperan sebagai medium untuk mendistribusikan ajaran Islam dan memberikan akses ke sumber daya Islami bagi komunitas global di zaman digital ini, yang memudahkan akses kepada koleksi hadis. Nah, selanjutnya saya akan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara penggunaan dorar.net jika digunakan untuk mencari hadis. Nah, fitur-fitur di dalam dorar.net ini bukan hanya tentang hadis. Ada juga yaitu mausu'at tafsir yang membahas tentang tafsir di dalam Al-Quran, yaitu ada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua ini adalah fitur yang digunakan untuk mencari hadis, yaitu al-mausu'ah al-hadithiyah. Yang ketiga ada al-mausu'ah al-aqdiyah yang membahas tentang teologi atau akidah Islam. Yang keempat ada mausu'ah al-adyan yang membahas tentang berbagai agama. Yang kelima ada mausu'ah al-firaq yaitu yang membahas tentang sekte-sekte di dalam Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu al-mausu'ah al-fiqhiyah yang membahas tentang hukum Islam seperti ibadah, muamalah. Nah, selanjutnya ada mausu'ah usul fikih yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam usul fikih. Selanjutnya ada mausu'ah al-qawaidul fiqhiyah yang membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam secara umum. Selanjutnya ada mausu'ah al-akhlaq was suluk yang membahas tentang akhlak, etika, dan adab Islami. Nah, selanjutnya ada mausu'ah al-adab syar'iyyah yang membahas tentang tata krama adab di dalam Islam. Selanjutnya ada al-mausu'ah at-tarikhiyah yang membahas tentang sejarah Islam dan peradaban Islam.
Selanjutnya ada Mausu'ah Al-Lughatul Arabiyyah yang membahas tentang bahasa Arab, tata bahasa, sastra Arab. Nah, selanjutnya yang ada Ahadits Muntasyirah La Tasih, yaitu menu yang menampilkan hadis-hadis yang beredar luas tetapi tidak sahih. Nah, selanjutnya ada fitur di bawah ini. Yang pertama ada Mu'allimatut Duror. Nah, Mu'allimatut Duror ini yaitu sebuah alat bantu pembelajaran untuk memahami dan memperdalam ilmu syariah. Oke, yang kedua ada Baligh Walau Ayah. Nah, di sini itu ada fitur dakwah interaktif, yang mana pengunjung itu dapat berbagi kutipan ayat, hadis, atau informasi benar dari situs ini untuk bisa disebarkan. Nah, jika kita ingin mengetahuinya, akan saya lihatkan bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke dalam menu Musabaqatut Duror. Nah, Musabaqatut Duror ini yaitu menu yang menampilkan sebuah kompetisi ilmiah dan kuis edukatif yang diselenggarakan oleh Durar.net. Nah, jika kita ingin mengetahuinya, nah fiturnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu ada Maqalat wa Buhuth Mumayyizah. Nah, ini itu adalah fitur yang menyajikan artikel ilmiah, riset, dan tulisan tematik terkini dari para ulama dan peneliti yang bekerja sama dengan Durar. Yang kedua ada Qiraah fi Kitab. Nah, di sini itu ada bagian yang berisi ulasan atau ringkasan buku-buku keislaman penting, biasanya disertai komentar atau sorotan ilmiah. Selanjutnya ada Nafais Al-Mausu'at. Ini itu adalah fitur yang mempunyai kumpulan materi unggulan dari berbagai ensiklopedia di Dorar.net seperti kaidah fikih penting, topik kaidah, topik akidah, tafsir, atau adab. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam hal penting, yaitu tata cara penggunaan Dolar.net jika digunakan dalam mencari hadis. Nah, yaitu kita masuk ke dalam fitur Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah. Oke, kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, di dalam kotak ini kita bisa menuliskan kata kunci hadis yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya akan menuliskan kata kunci al-imanu bid'un. Nah, nanti kita klik cari. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa hadis tentang al-imanu bid'un. Nah, di dalam Dorar.net ini kita bisa langsung mengetahui hukum hadisnya. Nah, di sini hukum hadisnya yaitu sahih. Nah, rawinya yaitu Abu Hurairah, muhaddisnya yaitu Al-Bukhari, nah masdarnya yaitu Sahih Al-Bukhari, nah sofha aurakmu atau nomor hadisnya yaitu nomor 9 di dalam Sahih Bukhari. Nah, at-tasnif al-maudhu'i ini itu adalah pokok-pokok pembahasan di dalam hadis ini. Oke. Nah, kalau ahadits musyabihat ini itu adalah hadis yang serupa dengan hadis yang kita cari. Oke, mari kita coba melihat. Nah, ini itu adalah hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang kita cari tadi, yaitu al-imanu bid'un. Nah, kini kita sudah bisa mengetahuinya. Ada banyak sekali.
Nah, oke, kita lanjut lagi saja. Selanjutnya ada usulul hadis. Nah, ini itu adalah pokok-pokok dari hadisnya. Oke, kita coba klik. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini tadi kan hadisnya. Nah, ini adalah pokok-pokok hadisnya. Yang pertama itu di dalam Sahih Bukhari, itu seperti ini yang warna biru ini. Nah, ini yang di dalam Sahih Muslim. Oke, kita lanjut lagi. Ada syarahul hadis. Nah, syarahul hadis ini yaitu penjelasan atau syarah hadisnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui syarah hadisnya secara langsung. Oke, kita coba klik. Nah, ini itu adalah syarah hadisnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua ini ada hadis Al-Imanu Bid'un dari Al-Bukhari juga, akan tetapi berbeda rawinya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, bawah ini sudah hadis-hadis tentang Al-Imanu Bid'un dengan beda mukharijnya. Nah, masih banyak lagi sampai bawah. Nah, oke, itu tadi adalah penjelasan dari cara menggunakan dorar.net untuk mencari hadis. Sekarang saya ingin memberikan pengetahuan sedikit tentang kekurangan dan kelebihan pada dorar.net ini. Nah, kelebihan dorar.net ini yaitu yang pertama adalah informasinya itu singkat dan padat, yaitu yang menyajikan teks hadis atau matanya, nama perawi sahabat, sumber rujukan, status hadis, dan nomor hadis dengan jelas dan ringkas. Nah, seperti ini tadi. Ini kan semuanya kan jelas ya. Sudah tertera hukum hadisnya, sudah tertera mukharijnya, rawinya, nomor hadisnya. Nah, itu contoh kelebihannya. Yang kedua ada penilaian status hadis yang jelas. Nah, hukum setiap hadis ditampilkan secara tegas yang memudahkan peneliti untuk menilai keabsahan tanpa kebingungan. Nah, seperti ini kan sudah jelas diketahui bahwa hukum hadis ini itu adalah sahih. Nah, yang keempat itu ada akses yang mudah dan cepat. Nah, cukup memerlukan koneksi internet untuk menemukan dan meneliti hadis serta terjemahannya dalam beberapa menit. Nah, ini juga kan sangat mudah dan cepat digunakan karena juga tersedia di dalam Android maupun di PC. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama itu harus bergantung pada internet dan server. Jika tanpa internet, akses ini tidak bisa dilakukan. Oke. Nah, yang kedua itu desainnya itu kurang ramah pengguna. Tampilan antar muka itu kurang menarik dan tidak efisien. Terus selanjutnya kekurangannya itu terbatas pada bahasa Arab. Tidak tersedia dalam bahasa lain seperti Inggris, Melayu yang dapat menyulitkan pengguna yang tidak fasih dalam berbahasa Arab. Nah, itu tadi adalah 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari dorar.net jika digunakan dalam mencari hadis. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.